Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan niatan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sunnah Nabi dalam perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari ilmu, dan dengan niatan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah Allah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi wa ikhwanihi minal anbiya mursalin wa ahli baiti wa ashabi jami'il malaikati awliya wa siddiqin wa syuhada wa sholihin, khususan ila ruhi Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani, Abil Mawahib Abdul Nabil Ahmad bin Ali Asy'arani, wal Imam Ibrahim Al-Matuli, wa jami'i sadatina wa masyayikhina as-sufiyyati anamakan wa masyaklah, wa ila arwahi masyayikhina wa ma'alimina, khususan masyayikh Ma'atul Jadid Kiai Abdul Mun'im, Kiai Muhammad Zainal Sulihim Ubrahim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa murabbi ruhina syekhina Fadlur Ramadhani jami'i masyayikh syaulillahi lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillah amin dinaka ana siratal mustaqim alaihim waladdallin. Itu kurang alim. I'lam dzalika ya akhi. Bisa baca dikit? Ya, coba baca. I'lam dzalika ya akhi walzamit taubatah. Benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. I'lam dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam dzalika ya akhi walzam taubata at-taubata wa buhid dunya wa buhid ad-dunya taba Allahu wa abuhidud dunya taba'allahu taba'allahi ta'ala fa inna lillahi ta'ala fa inna Allah ta'ala lam yanzur ilaiha mundu khalaqaha bisyiddati bu'dihi laha benar ya, sampai Islam ya.
fil hadisi wa fil hadisi hubbul mali wassarafi hubbul mali wassarafu yumbitani an-nifaqah fil qalbi kama yumbitul ma'i kama yumbitul ma'u al-baqil al-baqla wa qad kana Abu Abdillah Sufyan as-Sawri rahimahullahu ta'ala yaqulu law anna abdan abidallahi ta'ala bijami'il ma'murati illa annahu yuhibbud dunya illa nudiya alaihi yaumal qiyamati ala ru'usil jami'i ala inna hada fulanun ibnu fulan qad ala inna hada fulanun ibnu fulanin qad ahabba ma abghadal haqqa ta'ala fayakadu lahmu wajhihi yaskutu. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam tambah alif ya. I'lam ketahuilah. Zalika kepada hal itu ya akhi wahai saudaraku. Walzam dan tetapilah olehmu at-taubat kepada taubat. Wabghudid dunya dan bencilah olehmu ad-dunya kepada dunia. Taba'an lillahi, taba'an karena mengikuti lillahi kepada Allah Ta'ala. Fa inna Allah Ta'ala karena sesungguhnya Allah Ta'ala lam yandur tidak memandang dengan pandangan rahmat. Lam yandur tidak memandang dengan pandangan rahmat ilaiha kepada dunia. Mundu khalaqaha, sejak khalaqaha menciptakan siapa Allah akan dunia. Li syiddati bughdihi laha karena sangatnya tidak sukanya Allah laha kepada dunia. Wa fil hadisi dan ialah di dalam hadis hubbul mali adapun mencintai harta, wasarafu dan hidup boros, yumbitani adalah menumbuhkan an-nifaqo kepada nifaq fil qalbi di dalam hati. Kama yumbitu sebagaimana menumbuhkan al-ma'u apa air al-baqla kepada sayur-sayuran. Waqad kana dan sungguh ada Abu Abdillah siapa Imam Abu Abdillah Sufyan Ats-Tsauri, siapa Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah menambahkan rahmat kepadanya. Yaqulu berkata, lau anna abdan, seandainya seorang hamba
Seandainya sesungguhnya seorang hamba abidallah ta'ala, dia menyembah kepada Allah ta'ala bijami'il ma'murati, dengan seluruh al-ma'murati yang telah diperintahkan, illa kecuali annahu yuhibbud dunya, bahwa sesungguhnya orang itu mencintai dunia kepada dunia, illa dia kecuali dia akan diseru alaihi atas orang itu abad yaumal kiamat, pada hari kiamat, ala ru'usil jami'i, di hadapan atau atas kepala-kepala seluruh manusia. Ala ingatlah, inna hadza, sesungguhnya ini fulanun ibnu fulanin, adalah fulan putranya si fulan. Qad ahabba, dia sungguh telah mencintai ma abghadal haqq ta'ala, kepada sesuatu yang membuat murka al-haqq ta'ala, kepada Allah ta'ala. Fayakadu, maka hampirlah muwajhihi, apa daging wajahnya, yaskutu adalah jatuh. Siapa abad, siapa hamba itu. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bid dunya, dengan dunia, ma adalah sesuatu zadah yang melebihi alal hajati syar'iyati, kepada kebutuhan syar'i. Kebutuhan yang bersifat syar'i atau yang dibolehkan atau diwajibkan oleh agama. Wa kana Abul Hasan, dan ada siapa Imam Abul Hasan Ali ibn al-Muzayyin rahimallahu ta'ala, yaqulu, berkata, lau zakkaitum, seandainya kalian menganggap suci rajulan, kepada seorang laki-laki, hatta ja'altumuhu, sampai engkau kalian menjadikanhu, kepada seorang laki-laki itu, siddiqon, seorang yang dianggap orang yang siddiq, artinya wali ya. Siddiq ini orang yang sungguh-sungguh besar keimanannya, sungguh kokoh keimanannya. La ya'ba'ul haqqu ta'ala, maka tidak akan peduli al-haqqu ta'ala, siapa Allah ta'ala, bihi, dengan laki-laki itu. Wa huwa, sedangkan adapun rajul itu, yusakinu, adalah berdamai ad-dunya, kepada dunia, biqalbi, dengan hatinya. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di dalam bagian ini kita diperintahkan oleh ulama musannif ini agar kita menyadari tentang bahayanya anggota tubuh yang berbuat dosa, di mana anggota tubuh yang berbuat dosa suatu saat atau dalam waktu yang tidak lama akan diberi ujian, bala dan musibah, atau sebagai peringatan atas dosanya. Hal ini harus diketahui oleh kita. Kemudian yang kedua, tetapilah taubat. Kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah dari setiap dosa dan kesalahan. Jangan pernah kita meninggalkan taubat.
Karena taubat adalah dasar dari setiap kebaikan, adalah asas dasar dari setiap maqam atau kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kemudian musannif juga berpesan yang ketiga, hindarilah, jauhilah, bencilah dunia. Bencilah dunia, karena Allah membencinya. Disebutkan bahwa sejak Allah menciptakan dunia, Allah tidak memandang dunia dengan pandangan rahmat, melainkan Allah memandangnya dengan pandangan murka. Karena dunia bisa memalingkan orang dari Allah, membuat orang menjauh dari Tuhannya. Ini yang dimaksud dengan dunia diterangkan adalah segala hal yang melebihi hajat kita, segala hal yang melebihi hajat syar'i kita, itulah dunia. Berupa harta, rumah, kedudukan, atau yang lain. Kita memiliki hajat, kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita itu bukan dunia. Kalau kita butuh baju, itu bukan dunia. Tapi kalau kita punya baju sampai lebih dari yang kita butuhkan, kelebihannya itulah dunia. Kita butuh sepatu, sandal, bukan dunia. Tapi kalau kita punya banyak sandal dan sebagian itu tidak kita pakai, dan lebih-lebih kita bangga-banggakan karena harganya yang mahal, itulah dunia. Jadi dunia itu bukan alam ini, bukan. Yang dimaksud dunia dalam istilah para ulama itu bukanlah alam ini, bukan dunia bumi ini, bukan ya. Karena kalau bumi dan langit ini kerajaan Allah. Tapi maksud dunia ini adalah apa yang tidak kita butuhkan. Di kita tidak butuh, namun kita memilikinya, itulah dunia. Ini yang harus kita benci, dalam arti jangan sampai di hati kita mencintainya atau menyenanginya. Jadi ini perlu saya jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan segala pernak-pernik isi dunia ini, Allah tidak pernah melihatnya lagi dengan pandangan rahmat. Artinya dunia ini diciptakan memang sebagai siksaan bagi orang-orang kafir atau tipu daya, dan juga tentu permainan saja. Ya. Jadi kita ini sering terjebak oleh dunia ini karena kita sering menumpuk-numpuk sesuatu yang tidak kita butuhkan. Coba lihat betapa banyak ya orang punya mobil ya, padahal anggota keluarganya hanya 2 orang, tapi dia punya mobil sampai 4-5 dan tidak dipakai juga, hanya dibuat kesenangan. Itulah dunia ya. Dunia ini segala sesuatu yang menyenangkan, tapi dari saking membuat senang kita jadi lupa kepada Allah. Itulah dunia. Sebenarnya memiliki dunia itu tidak berdosa, namun
bagi orang yang hendak mencari Allah, terlalu senang dengan dunia, memiliki dunia dan menumpuk-numpuknya, ini adalah sesuatu yang menjadi hambatan, menjadi penghalang. Oleh karena itu orang-orang sufi menyebut dirinya sebagai fuqara, sebagai orang-orang yang fakir, karena berusaha untuk tidak banyak memiliki apapun dari dunia ini. Orang yang suka dengan dunia, dia ditimpa hatinya seperti munafik, ditimpa penyakit munafik dalam hatinya. Karena cinta pada harta dan kemewahan, ya boros, ya hidup boros, itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Ini perlu dijelaskan juga sebenarnya. Seperti air menumbuhkan tanaman, sayur. Artinya apa munafik? Munafik itu artinya antara perbuatan dengan hatinya tidak sama. Bisa jadi dia perbuatannya itu baik, ibadah, tapi yang dia cari ternyata bukan ridho Allah. Ini munafik. Ini munafik dalam istilahnya kaum sufi, ya. Jadi munafik dalam istilah akidah beda lagi. Kalau munafik dalam istilah akidah, orang yang di dalam hatinya menyembunyikan kekufuran dan di luarnya menampakkan keislaman, itu munafik secara akidah. Saya tidak akan masuk kepada definisi munafik secara akidah, karena kalau seperti ini maka kita semua munafik. Maka mungkin yang munafik hanya sedikit gitu. Tapi munafik ini dalam arti ilmu thariqah, ilmu akhlak, ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Munafik dalam tasawuf itu adalah orang yang di dalam dirinya ya menyimpan tujuan selain Allah, namun dia menggunakan hidupnya seakan-akan itu telah dia peruntukkan untuk Allah. Ini munafik yang saya maksud ini. Nah, ini bukan munafik secara akidah, tapi bisa jadi munafik dalam pengertian yang lebih khusus, ya. Sehingga seorang ulama bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, seandainya ada orang menyembah kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, hanya saja satu permasalahan dia di dalam hatinya itu mencintai dunia. Dia dalam hatinya itu sebenarnya yang dia senangi dunia. Dia ibadah supaya dia mendapatkan dunia. Dia ibadah supaya dapat uang banyak, yang kebutuhannya yang dia tidak butuhkan, hanya untuk ditumpuk. Maka nanti di hari kiamat ini bisa jadi sumbernya dari hadis, ya, wallahu a'lam. Karena Imam Sufyan ini ahli hadis, atau mungkin ini ilham yang diberikan kepada Imam Sufyan. Nanti di hari kiamat dia akan dipermalukan di hadapan makhluk. Dia akan dikatakan, ini fulan, anaknya fulan, dia itu mencintai apa yang Allah benci. Maka hampir saja wajahnya itu jatuh karena rasa malu. Artinya wajahnya itu dia tidak punya wajah, tidak punya rasa malu. Dia sangat malu sekali artinya di akhirat. Ya. Sampai ada ulama juga mengatakan, seandainya kalian menganggap suci seseorang sampai dianggap itu orang hebat, Allah tidak peduli selama di dalam dirinya masih tersimpan kecintaan akan dunia. Nah, ini hati-hati dari awal kita diperingatkan. Apa yang kita cari? Coba apa yang kita cari? Sekarang kita diiming-imingi, kita kalau sukses, ya punya ilmu, punya gelar,
kita bisa dapat pekerjaan yang mungkin gajinya menggiurkan. Ya. Dulu ada image ya, ada image begini, bahwa orang kalau kuliah di UI, UGM, kampus-kampus besar, dia bisa diterima di BUMN, dia bisa kerja dengan gaji yang tinggi. Itu adalah bentuk kecintaan pada dunia. Ketika ilmu dipakai untuk mencari kedudukan. Banyak ya, di pesantren apakah tidak ada? Ya bisa jadi juga ada. Meski dunia itu mungkin hanya berupa HP, meski dunia itu hanya berupa laptop, tapi kita kalau terbersit suka kepada hal itu, ya, ini bisa menjadi penghambat bagi ibadah kita, bagi ilmu kita. Makanya ini musannif mewanti-wanti, memberikan peringatan. Orang taubat bagus ya, tapi harus dia juga menjauh dari cinta pada dunia. Bukan berarti tidak boleh dia menikmati dunia. Bukan berarti tidak boleh tidur di kamar yang ber-AC misalnya. Tapi maksudnya jangan sampai itu membuatnya jadi tujuan. Jangan sampai menumpuk harta menjadi tujuannya. Jangan sampai mencari kedudukan itu menjadi tujuannya. Ini yang dimaksud dengan dunia. Dunia itu al-mal wal jah, harta dan kedudukan. Ya. Dunia itu kalau sekarang mungkin adalah banyaknya follower kita, banyaknya orang yang like kepada akun kita, banyaknya orang yang membicarakan kita, itulah dunia. Banyaknya orang yang memviralkan nama kita, itulah dunia kalau hari ini. Karena itu yang dikejar banyak orang. Meskipun dia beribadah, tapi ibadahnya tidak akan memiliki arti selama dia masih mengejar hal-hal tersebut. Ada orang haji umroh supaya dia bisa dikenal oleh orang-orang lain, ya, viral namanya. Nah ini maka dia akan menderita penyakit riya, penyakit sum'ah. Sum'ah itu artinya terkenal, ingin terkenal, dibicarakan orang. Ini karena satu, karena dia masih mengincar dunia itu di dalam hatinya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ini diam-diam adalah benih kemunafikan di dalam hati. Bisa jadi mulut kita mengatakan aku mencari ridho Allah, tapi hati kita masih tolah-toleh pada kenikmatan dunia yang ingin kita peroleh. Ya. Jadi ambil dari dunia ini segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Pakaian, uang, ya, kita masih butuh, ya itu berarti kebutuhan, bukan keinginan. Tapi ketika lebih dari kebutuhan, itulah dunia. Anda butuh dalam 1 bulan uang 2 juta, tapi Anda punya rezeki sampai 10 juta, maka 8 jutanya itu dunia. Sekarang pertanyaannya, 8 juta mau dibuat apa? Kalau orang yang berpikir tentang akhirat, orang yang berpikir tentang masa depannya di akhirat, dia akan sedekahkan 8 jutanya itu. Dia akan mengatakan, saya nggak butuh ini, saya akan sedekahkan. Atau dia pakai berdagang yang hasilnya dia sedekahkan. Intinya tidak dia pakai untuk dirinya sendiri, dia bagi, dia sedekahkan, atau dia infakkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya. Tapi kalau Anda dalam 1 bulan butuh uang 2 juta misalnya, namun Anda hanya punya uang 1 juta sekarang, maka penuhi dulu kebutuhan Anda.
Memenuhi kebutuhan itu lebih baik daripada nanti Anda meminta-minta orang lain. Ya, kalau masih butuh pegang saja uangnya, jangan disedekahkan. Kenapa? Karena khawatir Anda meminta-minta orang lain. Lebih baik penuhi dulu kebutuhannya. Tapi kalau ada kelebihan dan kita tidak butuhkan, itu sudah masuk pada dunia. Kalau kita senang dengan hal tersebut, maka kelebihan itu akan menjadi beban bagi kita, akan menjadi ganjalan di dalam hati kita, dan terkadang itu menjadi gangguan dalam ibadah kita. Ketika kita sholat, kita akan terpikir, uang saya itu mau ditaruh di mana ya, dari saking banyaknya, atau mau dibuat apa ya, apa dibeli HP aja ya, jadi bingung mau dibuat apa, keinginannya itu muncul terus. Itu akibat di dalam dirinya dia punya kecenderungan kepada dunia tersebut. Jadi sekarang hiduplah sesuai dengan kebutuhan, ya. Dan kalau kita diberi rezeki lebih oleh Allah, apapun itu penuhilah kebutuhan orang lain, terutama keluarga dan fakir miskin, ya. Tapi jangan sampai itu dipakai untuk kesenangan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang dilarang itu oleh para ulama tasawuf ini, karena melatih supaya hatinya tetap bersih, itu adalah merasa nyamannya itu. Kalau sampai hati kita merasa nyaman punya sesuatu, ini yang akan menjadi penyakit bagi diri kita. Karena apa? Kita dilatih agar kita tidak merasa nyaman dalam hati kita, kecuali semata-mata nyaman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita nyaman dengan selain Allah, itulah bencana. Itu awal dari satu bencana. Betapa banyak ya orang terjerat oleh dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu, firman Allah, adalah apa? Kesenangan yang menipu saja. Menipu kenapa? Karena ketika kita mengejarnya, kita tidak pernah puas. Dan ketika kita sudah memilikinya, kita tidak juga puas. Kapan puasnya mengejar dunia? Tidak ada puasnya, ya. Kalau satu keinginan terpenuhi, Anda akan punya keinginan lagi. Anda punya keinginan lagi, lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Kalau punya HP yang harganya 5 juta, pingin yang 10 juta. Kalau pingin yang 15 juta, pingin yang, tidak ada batasnya. Nah, ini yang disebut dengan tipu daya, ya, kesenangan yang penuh tipu daya. Oleh karena itu, biarkan dunia ini dinikmati oleh orang-orang yang senang dunia. Adapun orang yang ingin mendapat ridho Allah, jangan mendekati hal yang dibenci oleh Allah, yaitu kenikmatan dunia itu sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dunia. Ini apa ini? Kursi. Kalau bukan karena saya ingin agar kalian menghormati ilmu, saya akan turun dari kursi ini. Kenapa? Karena ini bikin saya nyaman. Dan kalau saya nyaman, saya tidur di sini. Kalau saya tidur nggak ngaji-ngaji. Kenapa? Saya nggak butuh ini. Saya masih bisa duduk dengan sehat. Saya masih sehat punggung saya, kecuali saya sudah sakit. Tapi saya menghargai. Kenapa? Karena Anda menghargai ilmu. Saya juga menghargai karena ini adalah majelis ilmu. Dalam satu hadis, Nabi ketika majelis ilmu duduk lebih tinggi dari sahabat yang lain. Itu saja dasar saya. Bukan karena wah enak ya, apa itu duduknya empuk. Itu dunia. Jadi suatu saat ada namanya seorang ulama, Ibrahim bin Adham.
Beliau ini adalah seorang anak raja ya. Bisa dibilang katakanlah pangeran lah begini. Beliau itu dari sejak kecil hidup mewah. Hidup mewah. Suatu saat tidur di atas kasurnya yang paling empuk. Tiba-tiba dari atapnya itu terdengar suara. Konon katanya itu Nabi Khidir. Suara itu kayak berjalan di atas atapnya itu. Orang berjalan di atas atapnya. Lalu dari atas suara itu Ibrahim bin Adham bangun. Ini ada orang maling apa siapa gitu. Lalu siapa di atas? Gitu. Dia bilang siapa di atas? Dijawab, aku Khidir. Ibrahim, wahai Ibrahim bin Adham, engkau tidak diciptakan untuk tidur-tiduran seperti ini. Sekarang waktumu keluar. Mendengar perkataan itu beliau langsung tersentuh. Beliau mengatakan, iya, saya selama ini terlalu cinta dunia. Akhirnya mulai sejak itu beliau meninggalkan semua istananya, pembantunya, anak buahnya, pasukannya, semua beliau tinggalkan. Beliau cuma pamitan, aku dari sekarang sudah keluar istana. Beliau itu hidup mengembara jadi orang yang gak punya apa-apa. Sampai terakhir beliau ditemui ada di kota Mekah seperti orang yang miskin. Ketika ada orang bertemu, engkau Ibrahim bin Adham, engkau dulu adalah seorang gubernur, seorang raja. Iya, itu dulu. Sekarang saya ini. Tapi beliau sudah dikenal sebagai seorang wali Allah, seorang yang sangat dekat kepada Allah, karena hidup dengan cara seperti itu. Jadi ini contoh ya. Tentu bagi kita di zaman sekarang rasanya sulit untuk menemukan orang-orang seperti ini, tapi masih ada, saya yakin masih ada. Ya. Kita beruntung, bersyukur masih bisa mendengar cerita-cerita seperti itu. Nah, semua ini saya kira kita harus ukur dari dua hal. Pertama, apakah itu kebutuhan kita? Kalau kebutuhan, ambil, nikmati, dan pakai. Yang kedua, keinginan. Kalau keinginan, diseleksi dulu. Kenapa saya kok bisa ingin ini? Nah, kalau keinginan itulah sudah masuk pada lebih dari kebutuhan, itu berarti dunia. Yang ketiga, ini yang bahaya, obsesi. Kalau obsesi, itu bukan hanya keinginan, tapi keinginan yang didorong oleh ketamaan, oleh rasa tamak untuk menguasainya atau memilikinya. Saya kalau nggak punya BMW yang terbaru, hidup saya nggak akan tenang. Wah, ini obsesi. Padahal dia sudah tahu rasanya mobil macam-macam, tapi dia terobsesi dengan satu barang itu. Itulah yang akan menipunya. Menipunya itu maksudnya gimana? Dia ya waktunya habis karena memikirkan itu, itulah dia sudah tertipu. Yang kedua, barang itu sendiri sebenarnya tidak akan pernah memuaskan dia. Kalau dia memilikinya, dia paling hanya akan pakai 1 hari 2 hari. Besoknya lagi ada temannya cerita, ada yang lebih keren lagi, bukan ini, namanya mobil ini. Akhirnya dia tertipu lagi. Jadi seperti itu yang dimaksud kira-kira mata'ul ghurur ya. Jadi kesenangan yang menipu. Makanya jangan sampai dalam hati kita apabila kita ingin mendapatkan hidayah Allah ya. Jadi hidup itu ya sebutuhnya saja, sewajarnya, dan penuhi kebutuhan kita. Yang paling penting penuhi kebutuhan. Adapun keinginan dan obsesi, jangan sampai kita tergoda. Lebih obsesi. Kalau keinginan mungkin masih bisa saja kita tergoda sedikit lah ya. Tapi setelah itu istighfar lagi, ya Allah, aku kok pengen gitu, ya Allah, nggak pantas aku pengen gitu. Tapi lama-kelamaan terlalu menuruti keinginan, yang dimaksud menuruti nafsu itu, lama-lama orang akan terobsesi. Ketika terobsesi, dia akan tergila-gila dengan yang diobsesikan itu. Nah, pada akhirnya dia bisa binasa, celaka gara-gara obsesi itu.
Ada orang dia terobsesi ingin naik ke lantai paling atas, ke tower paling tinggi, menara paling tinggi. Lalu dari sana dia bikin konten, mati bener. Kan ada tuh. Sekarang tuh orang ya kalau mau bikin konten sekarang itu kadang nekat. Dia di tengah lalu lalang jalan, aku terobsesi ingin bikin ini. Itu siapa yang membisiki itu kalau enggak setan? Jadi setan itu membisiki manusia untuk melakukan hal-hal yang mencelakakan dirinya. Akhirnya apa? Nyebrang bener, nyebrang ya ketabrak mati. Jadi ini tidak boleh ya. Dalam agama ada istilah la dharara wa la dirar. Tidak boleh melakukan hal yang membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Jadi sekarang baliknya, gara-gara satu keinginan atau obsesi, manusia itu bisa membahayakan dirinya ya, atau bahkan orang lain. Ya ini adalah suatu dosa. Baik, itu saja yang sementara bisa saya naikkan ya. Jadi intinya di pelajaran kali ini apa? Masalah cinta. Kepada siapa kita taruh cinta kita? Kalau kepada Allah, maka inilah jalannya. Kita harus menjauh dari apa yang dibenci oleh Allah. Kalau kepada dunia kita taruh cinta kita, maka kita tidak akan memperoleh cintanya Allah, tapi hidup akan selalu dipenuhi oleh keinginan dan obsesi yang tidak ada habis-habisnya, sehingga kita pada akhirnya akan merugi, naudzubillah, di akhirat nanti, karena tidak ada sesuatu pun yang bisa kita peroleh. Ya. Orang ahli dunia, orang yang suka mengejar dunia itu, karena dia tidak sempat melakukan amal soleh di akhir hayatnya, dia 1-2 nafas sebelum meninggal, dia baru sadar ternyata dia itu sudah masuk neraka. Baru dia ingat, tahu gitu dulu saya sholat, tahu gitu uang saya dipakai untuk sedekah. Nyesel. Bisa dipahami ya, pasti nyesel. Karena orang di akhirat itu kan harus punya tabungan amal. Sekarang itu mumpung kita masih hidup, tabungan saldo amal kita ini bisa terus bertambah. Nah, orang yang tidak punya amal pasti disibukkan oleh selain amal soleh apa? Ya macam-macam. Yang nggak ada pahalanya itu. Maka disitulah kerugian orang yang ahli dunia. Ahli dunia itu artinya yang menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk mengejar kesenangan dunia saja. Tapi semoga hidayah Allah selalu diberikan. Kemarin alhamdulillah saya kemarin tuh diberi nikmat oleh Allah bisa ikut pengajiannya Habib Umar di Jakarta selama 2 hari. Itu di hari kedua itu saya baru tahu ternyata ada live-nya. Ternyata Habib Umar itu ya diundang, diajak untuk bisa podcast di channelnya Deddy Corbuzier. Nah, itu sekarang yang nonton banyak sekali itu. Silahkan Anda nonton. Itu di situ yang menarik sebenarnya Deddy Corbuziernya ini. Kita belajar dari sosok Deddy Corbuzier. Bukan apa, saya dari dulu tahunya Deddy Corbuzier itu tukang sulap. Ya, dia itu magician ya. Jadi ahli ilmu magic. Itu ternyata sebelum dia Islam. Ternyata dulu dia itu agamanya non muslim. Baru beberapa tahun ini dia muslim, mu'alaf, dan alhamdulillah dia sudah lebih kelihatan islami lah ya, lebih kelihatan baik dalam segala hal. Nah itu awalnya ya hidupnya penuh dengan kemewahan dunia, dengan pekerjaannya seperti itu. Yang dia kejar, yang dia tahu hanya dunia.
dia, setahu saya dulu itu mewah sekali, sudah punya mobil ini, punya penghasilannya mungkin ratusan juta. Ketika banyak orang belum mencapai keberhasilan seperti itu secara ekonomi, tapi ya seakan-akan semua itu hilang begitu saja ketika dia sudah berubah menjadi seorang muslim mu'alaf. Dia memperoleh ketenangan yang sesungguhnya. Dan sekarang insya Allah kalau dia punya dunia, karena dia masih kaya ya tentunya, seorang artis, tapi dipakai untuk kebaikan. Nah ini banyak kisah-kisah orang seperti itu, selebritis ya, yang oleh Allah diberi hidayah tapi berubah hidup. Lalu dia mengatakan, saya selama ini cari duit, tapi duit saya kok nggak membawa kebahagiaan. Ya memang iya. Apakah dunia bisa membahagiakan kita? Enggak. Justru dengan banyaknya yang kita miliki melebihi kebutuhan kita, kita itu bingung. Ini baju mau diapain? Banyak banget. Ini saya punya mobil mau diapain? Bingung. Itulah yang menghabiskan waktu kita, sehingga kita tidak lagi sempat dan khusyuk berzikir kepada Allah. Dulu di zaman Nabi ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu ada kisah sahabat awalnya ya. Ada seorang yang sangat miskin, saking miskinnya itu sampai hanya punya satu baju. Kalau baju ini dipakai dicuci, dia itu nggak bisa keluar karena telanjang. Dia itu berdiam seharian di rumahnya sampai bajunya itu kering. Dia saking miskin. Kemudian ditanya oleh baginda Nabi, kamu kok jarang ke masjid? Biasanya kan sahabat-sahabat yang lain itu jamaah, kamu kok nggak jamaah? Begini ya Rasulullah, saya punya satu baju. Kalau dipakai baju itu, saya nggak punya lagi salinannya. Sehari-hari kerjanya itu menggembala kambingnya orang. Biasanya kalau katanya orang Madura itu ngalak uwanan. Jadi ngalak uwanan. Jadi ngambil uwanan atau kambingnya kambing atau sapinya orang itu dirawat oleh dia. Nah, lalu dia itu terobsesi. Ternyata dalam dirinya, dalam hatinya mulai ada benih-benih cintaan pada dunia. Dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya kaya. Nabi itu menolak awalnya. Jangan minta kaya, bahaya buat kamu. Dia mendesak, ya Rasulullah, doakan saya kaya, saya ingin kaya. Nabi juga menolak. Seingat saya demikian hadisnya di kitab Ihya itu. Kemudian akhirnya karena maksa orang ini, oleh Nabi didoakan. Ya, saya doakan, semoga kamu kaya. Karena doa Nabi sangat mustajab, langsung dikabulkan oleh Allah. Rasulullah yang berdoa pasti dikabulkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka dia mulai kaya. Awalnya dia dari hasil nguan itu, dari hasil ngerawat kambingnya orang itu, dia punya penghasilan lebih. Lalu dia beli baju. Bajunya sudah lebih dari satu sekarang. Punya 2, punya 3, punya 4. Terus dari uang itu dia bisa beli domba juga, beli kambing sendiri, beli sapi sendiri. Akhirnya sapinya beranak, dia tambah banyak, punya domba-domba yang banyak, punya kambing banyak. Semakin kambingnya banyak, semakin dia kerepotan mengurus kambing. Akhirnya awalnya tidak sholat jamaah. Nabi bertanya lagi, mana si anu itu? Kok lama tak sholat? Oh ya Rasulullah, itu lagi sibuk ngurus kambingnya itu. Banyak sekarang kambingnya. Berubah. Terus lama-kelamaan tambah banyak. Bukan gak sholat berjamaah, gak sholat sampai gak sholat. Artinya sholatnya sudah lupa. Kenapa? Sibuk, yang satu kambingnya ke sana, ngejar kambingnya sana, yang satu kencangnya ke sana. Takut kehilangan kambingnya. Kambingnya sudah banyak, puluhan, mungkin ratusan. Ya.
Sampai katanya dalam satu riwayat itu, seingat saya, silakan dibuka di kitab Ihya juz 3 ya. Itu karena banyaknya kambingnya itu sudah waktunya berzakat. Kan ada nisabnya orang zakat itu. Kalau punya kambing sekian wajib zakat. Ditagih oleh Nabi. Coba kamu dikirim, Nabi mengirim utusan, tagih itu zakatnya. Saya lupa namanya. Ketika ditagih, dia menolak. Dia pelit sekarang sudah. Dia bilang, saya nggak mau zakat. Biar dah nanti aja, jangan sekarang. Ini masih saya kelola ini, uang saya ini, harta saya ini. Jadi nggak mau ngeluarin zakat. Dikirim lagi oleh Nabi, disuruh tagih, nggak mau. Sampai wafat Rasulullah, orang itu baru sadar kalau dia melakukan kesalahan. Ya, akhirnya dia membayar zakat tapi tidak diterima di zamannya Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena dia pernah ditarik zakat oleh Rasulullah, tidak mau. Nah, sampai seperti itu. Wal'iyadzubillah. Intinya kita tidak tahu ya apakah ya seperti itu persis ceritanya, tapi yang jelas cinta akan dunia ini berbahaya, melahirkan satu dosa kepada dosa yang lain terus, sehingga manusia itu pada akhirnya tidak mampu mengontrol keinginannya dan obsesinya. Itulah yang menjadi awal dari kerugiannya di akhirat nanti. Waliyadzubillah. Ya, semoga kita oleh Allah dijauhkan dari cinta dunia. Kita mencari dunia ini untuk sekadar memenuhi kebutuhan kita. Dan kalau kebutuhan kita tercukupi, kita ingin hidup qanaah, hidup puas, tidak mengejar apa yang tidak kita butuhkan. Ya, sebaik-baiknya harta adalah harta yang membuat kita qanaah, membuat kita itu puas dan bersyukur karena memperoleh harta itu. Baik, saya akan beri kesempatan untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya, silakan. Satu atau dua dari sini, silakan. Langsung enggak apa-apa, tapi suaranya dinyaringkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin bertanya mengenai permasalahan dunia. Jadi kan kalau kita belajar tasawuf, seakan-akan orang Islam itu kayaknya dilarang kaya. Sedangkan kalau kita lihat keadaan sekarang, mau tidak mau semuanya pasti butuh yang namanya ekonomi, atau kita sebut dengan mal. Pertanyaannya yang kami ingin tanyakan, sebenarnya kaya itu dalam konsep tasawuf apa masih ada hukum yang memperbolehkan? Kemudian melihat juga ada guru saya sebelumnya di pondok sebelumnya, beliau termasuk dari rentetan kiai yang kaya. Kemudian ada penjelasan dari ustaz saya, kaya ini tidak apa-apa, yang penting hatinya atau hartanya tidak masuk ke dalam hati. Begitu ya. Kemudian yang kedua, ingin bertanya mengenai soal riya ya. Ini terjadi pada diri saya pribadi ya. Saya terkadang timbul perasaan ketika ingin menyampaikan atau melakukan hal-hal yang baik, terkadang ada sifat riya dalam hati dia. Sedangkan kalau kita tidak melakukan karena alasan riya, maka kita tidak akan pernah melakukan hal baik. Jadi ada seakan-akan ada perbedaan, ada kebenturan yang berbeda. Di sisi lain saya ingin melakukan kebaikan, tapi di sisi lain saya merasa riya. Tapi saya memiliki prinsip, kalau saya terus merasa riya, kapan saya mau melakukan? Akhirnya saya tetap melakukan meskipun riya. Pertanyaannya, apakah tindakan saya ini tetap dibenarkan atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawabnya. Pertama mengenai masalah kaya.
seandainya bukan karena ada sahabat yang kaya seperti Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, mungkin kita tidak punya contoh yang bisa kita tiru mengenai kekayaan. Jadi orang kaya itu ada contohnya dalam Islam. Karena dulu Sayyidina Abu Bakar orang kaya, Sayyidina Utsman orang kaya. Yang paling miskin adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nggak punya apa-apa. Dan juga banyak orang-orang kaya di zaman dahulu yang menjadi sahabat Nabi seperti Abdurrahman bin Auf. Ya, itu paling kayanya orang di Madinah. Wallahu a'lam. Tapi pertanyaannya, apakah kaya itu buruk? Apakah Islam anti kaya? Ya. Ada dalam doa, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan halalmu, dengan harta yang halal dari Engkau, rezeki yang halal dari Engkau, dijauhkan dari yang haram darimu, dan kayakanlah kami dari karuniamu. Nabi Sulaiman adalah orang yang kaya, Nabi Daud orang yang kaya. Bahkan Nabi Sulaiman adalah orang yang paling kaya di antara para nabi. Tapi disebutkan bahwa ketika para nabi dan rasul lebih dulu masuk surga, Nabi Sulaiman terlambat beberapa puluh tahun karena masih dihisab kekayaannya. Jadi begini, derajat antara orang miskin yang beriman dengan orang kaya yang beriman itu di surga tidak sama. Di surga yang lebih masuk duluan masuk surga adalah orang miskin. Makanya ada sebuah hadis juga, bergembiralah wahai orang-orang miskin karena kalian masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Orang kaya itu memang rasanya enak tapi juga tidak enak. Tidak enaknya karena dia akan lebih banyak dihisab, dihitung amalnya. Namun kalau itu kehendak Allah, siapa yang bisa menolak orang itu kaya? Sekarang pertanyaannya, mana lebih manfaat? Orang yang kaya namun bisa menggunakan kekayaannya untuk kebaikan, daripada orang yang miskin namun justru hatinya sedang dalam kesusahan akibat kemiskinannya. Lebih baik jadi orang yang kaya, yang tenang dan khusyuk ibadah karena dia sudah punya kekayaan. Di zaman sekarang silahkan diukur, tiap orang tidak sama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memilah-milah, memberi rezeki ini dan itu kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Sebagian hamba ada yang dikehendaki kaya oleh Allah, sebagian hamba yang dikehendaki miskin oleh Allah. Bahkan dalam sebuah hadis juga dinyatakan ada sebagian hamba yang oleh Allah dikehendaki miskin. Karena apa? Karena Allah mengetahui kalau dia kaya, imannya bakal rusak. Sedangkan sebagian hamba yang lain Allah menghendaki dia kaya, karena kalau dia miskin, Allah mengetahui bahwa nanti agamanya juga akan rusak. Itu berarti kaya dan miskin bukan ukuran sebenarnya. Yang paling penting, kaya itu di tangan siapa? Kalau di tangan seorang yang alim ya, namun itu lagi hatinya tidak cinta pada dunia, kekayaannya itu ibarat dia itu punya apa? Ibarat gini, dia punya singa yang buas. Ini dunia ini anggaplah musuh kita itu seperti singa atau harimau yang ada di sekitar kita itu ya. Harimau ini bisa saja menerkam kita. Tapi kalau dia mampu punya ilmu untuk menjinakkan harimau-harimau ini, harimau itu malah jadi sahabatnya, jadi temennya, nggak bisa menyerang dia. Nah mungkin kalau husnudzon saya, ulama-ulama yang kaya seperti itu. Imam Abu Hasan Asyadzili, orang sufi, tasawuf, waliullah, kaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kaya, punya 500 unta, 500 kuda.
tapi kekayaannya itu sama sekali nggak ngefek kepada beliau. Diambil kekayaannya, oke. Nggak diambil kekayaannya oleh Allah, ditambah kekayaannya, oke juga. Artinya apa? Hatinya tidak berubah karena kaya. Ini yang repot. Sekarang tes ini. Sampean kalau dikasih kekayaan oleh Allah, sampean hatinya berubah apa enggak? Kalau masih berubah, berarti sampean sebenarnya belum siap jadi orang yang kaya. Lebih cocok jadi orang miskin saja. Kenapa? Karena kalau orang miskin lebih tenang beribadah, tidak mikir yang lain-lain. Tapi ada orang miskin nggak tenang ibadah. Kenapa? Karena lebih condong mencari kekayaan. Oleh karena itu, sekali lagi bukan kaya atau tidak ya. Sekarang yang paling penting, kekayaannya buat apa? Para sahabat punya kekayaan dibuat perjuangan, dibuat agama. Rasulullah butuh unta, ini ya Rasulullah, saya punya unta 200 nih. Gak mikir sahabat tuh, gak mikir ini harganya berapa, langsung semua kasih. Besok saya mau perang, kata Nabi. Besok ini butuh dana, butuh sekian. Sahabat langsung, ini ya Rasulullah, saya punya emas. Artinya apa? Kalau orang kayanya seperti para sahabat, saya setuju kita semua jadi orang yang kaya. Semoga kita kaya. Kaya untuk agama. Karena kalau orang kaya, insya Allah bisa bantu agama. Ya. Enak kalau punya teman kaya, itu enak. Ya ini Pak, itu Pomas pakai kipas ini, butuh AC. Berapa harga AC? 10 juta, udah saya aja nih. Enak itu. Ya. Tapi coba kita nggak punya kekayaan, bingung mau nyumbang apa, nyumbang doa aja. Tapi orang miskin itu ada keutamaannya. Orang miskin itu selain ringan hisabnya, bahkan tidak dihisab, bisa tidak dihisab. Kalau dia benar-benar soleh ya, itu orang miskin insya Allah juga doanya mustajab. Makanya orang miskin itu mintai doa saja, jangan minta uang. Dia tambah kirim. Jadi kalau ada orang miskin, orang Pak, saya minta doanya. Doa sampean ini mustajab. Kalau orang kaya apa mustajab doanya? Ya insya Allah mustajab juga. Asal seperti tadi, hatinya tidak sibuk dengan dunianya. Ya terserah sampean ya. Kalau mau saya ijazahkan amalan untuk miskin. Mau? Allahumma ahyini miskinan. Nggak ada yang mau baca ya. Wa amitni miskinan. Loh, kok ketawa semua? Aduh, enggak sih, ya memang sekarang aja masih miskin. Ya Allah, ini doanya Nabi loh. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Ayo kalau mau doa ini ya, enggak. Kalau mau yang satunya tadi, Allahumma qini bihalalikan, itu doa untuk kaya itu. Makanya habis Jumatan itu baca doa kaya sampai ya Ghani ya Hamid ya Mumdu ya Mu'id. Itu doa kaya. Tapi kalau saya milih, mudah-mudahan yang terbaik saja menurut Allah ya. Kalau menurut Allah kita dipandang kita lebih barokah dengan kekayaan, semoga jadi orang yang kaya. Kalau oleh Allah dipandang kamu pantasnya jadi orang miskin, maka kita lebih baik hidup miskin. Dan jangan mengeluh, jangan menggerutu kepada Allah, ya Allah kenapa saya kok miskin lah? Ini sudah kehendaknya Allah, gimana lagi? Itu. Intinya di dunia ini tetap pasti akan ada yang kaya dan yang miskin. Itu adalah sunnatullah. Meski orang miskin akan terus kita bantu, tapi kalau memang nasibnya miskin, dah miskin. Tapi orang kaya kalau memang meski kekayaannya dikurangi, diambil sebanyak-banyaknya, tapi kalau takdirnya orang kaya, kaya terus ya. Ya seperti sahabat Abdurrahman bin Auf itu,
Sampai sekarang Sayyidina Utsman punya kebun ya. Di Madinah sudah 1000 tahun lebih, itu kebunnya terus menghasilkan uang, menghasilkan buah, dan menjadi investasi yang terus berjalan. Bahkan wujudnya sudah berupa hotel. Sayyidina Utsman dulu punya kebun, sampai sekarang barokah. 1000 tahun kebunnya masih ada, masih berproduksi. Coba bayangkan. Artinya apa? Beliau meski diambil kekayaannya untuk perjuangan, untuk diserahkan kepada Nabi, tapi nggak habis-habis kekayaan. Nah, itu berarti orang kaya beneran. Orang kaya tapi memang dikehendaki kaya oleh Allah, dan kekayaannya menjadi kebaikan. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari kekayaan yang membawa kerugian pada diri kita, yang membawa bencana pada diri kita. Ya. Dan yang paling penting kita dapat rezeki yang barokah, ya. Ya, yang penting mohon rezeki yang barokah. Tidak usah mohon kaya, tidak usah takut miskin. Pokoknya sampai yang penting, ya Allah barokahilah rezeki saya. Ya. Dan yang kedua soal riya. Orang yang tidak malu melakukan sesuatu karena takut dipandang orang, itu juga riya. Kenapa? Lama-lama karena yang dia perhitungkan adalah pandangan orang. Dia tidak ingat kepada Allah. Jadi pada intinya gini, kalau ingin bebas dari riya, lakukan apapun yang kita pandang baik, lakukan. Meski di awalnya mungkin terbersit itu riya, lawan saja, terus lakukan. Lama kelamaan akan hilang itu. Misalnya ya, Anda ingin ngaji di masjid, tapi di masjid banyak orang. Ini saya kalau ngaji kelihatan orang, gak enak. Jangan-jangan nanti saya riya. Anda tidak ngaji, Anda riya juga. Kenapa? Anda meninggalkan suatu amalan karena orang lain. Itu sama riyanya dengan melakukan amalan karena orang lain. Jadi daripada seperti itu, lebih baik tetap melakukan. Meski 5 menit 10 menit awalnya riya, tapi lama-kelamaan terus ngaji, hilang riyanya. Nggak peduli, sudah dilihat orang, nggak ada orang, dilihat dia terus ngaji. Disitulah dia mulai terbebas dari riya. Karena riya itu sebenarnya hanya bersitan hati saja. Bersitan hati supaya kita itu kesannya diapresiasi atau dinilai positif oleh orang lain. Tapi kalau dilawan terus, itu hilang sendiri. Nah, kalau yang riya yang paling buruk adalah ketika orang memang punya niatan untuk selalu dilihat orang lain. Nah, ini jangan sampai menjadi niat. Pokoknya kita asal tidak punya niat untuk riya, sedikit terbersit riya, terusin saja, jangan diperhatikan. Ya. Nah, ketika kita sudah merasa bahwa ada orang atau tidak ada orang, kita mampu melakukannya, kita tetap melakukan, itu berarti sudah lepas dari riya. Ya, itu ya. Itu saja ya. Jadi jangan takut melakukan sesuatu hanya karena takut riya. Ya. Justru itu adalah riya juga. Gitu. Jadi yang paling penting jangan sibuk memikirkan apa kata orang tentang kita. Yang penting lakukan kalau itu memang suatu kebaikan. Ya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya mau tahdud binikmah masalah kekayaan itu, bahwa doanya orang miskin itu memang mustajab. Anda kalau ada orang miskin atau anak yatim lewat, Anda ketemu, minta doa. Ya, Anda kalau sedang ke kuliah ke kampus, ada orang kayaknya pemulung, datangi, Anda bawa uang tentu 10.000, bawa 20.000, Bu, ini sedekah saya, doakan saya Bu, saya tahun depan mau wisuda. Doa mustajab. Saya mau cerita, saya selalu cerita ini kepada para santri. Saya itu dulu alhamdulillah pernah diberi pengalaman oleh Allah mengajar di UGM. Saya sebagai dosen tamu di Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Prancis. Saya selama 1 tahun mengajar di sana. Setiap 2 minggu saya berangkat ke Jogja. Setiap 2 minggu. Di dalam 1 bulan saya ngajar 2 kali. Alhamdulillah. Namun meski saya itu dosen tamu di UGM, namanya saja keren, tapi
hasil uang yang saya dapat itu, ini saya cerita saja, itu nggak pernah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, padahal anak saya waktu itu masih 1 apa 2. Saya juga ditugaskan untuk mengajar di, dulu masih Institut Nurul Yatim, Institut Agama Islam Nurul Yatim. Nah, waktu saya satu malam pulang dari UGM, pulang dari Jogja maksud saya ngebis. Biasanya saya ngebis karena tidak punya apa-apa, memang nol, dari nol. Alhamdulillah. Kemudian saya pulang dari Surabaya. Saya pulang itu nyampe sekitar jam 1 malam, jam 2 malam di sini di Tanjung. Begitu nyampe di Tanjung, ada tukang becak 1 orang. Saya nggak begitu kenal, tapi insya Allah saya kenal rupanya. Beliau itu memang tukang becak senior lah itu ya, sudah lama jadi tukang becak di Pertelon Tanjung. Nah itu beliau waktu, sampean Ra katanya, dia kenal sama saya. Untuk iya, gulengki. Turun dari mana lah? Dari Jogja. Capek-capek sampean pakai bis. Iya. Nggak tahu ini, makanya ini semua sudah skenario Allah ya, sudah takdir. Saya cuma cerita, ini doanya orang miskin itu saja. Beliau itu lalu bilang, waktu sambil ngayuh becak, saya ingat sekali malam itu, ya Allah, ini mungkin ada ijabah ya saat itu. Dia cerita, lah sampai tidak punya mobil lah gitu loh. Tanya, enggak punya. Lah sampai kesini tadi diantar apa? Diantar sepeda motor. Sepeda motor itu punya abah saya juga. Ya. Terus dia bilang, "Duh, Ra, semoga sampean punya mobil. Semoga sampean punya mobil, Ra." Saya langsung spontan mengatakan, "Amin, amin, amin." Terus singkat kata sudahlah. Sudah lupa itu saya sudah. Beberapa hari, beberapa minggu saya lupa. Tapi tidak lama, insya Allah tidak sampai 1 tahun kemudian, tiba-tiba kedua orang tua saya dan mertua saya itu rembuk. Ini Fayat, ini sudah waktunya beli mobil. Dan tiba-tiba saya waktu itu masih di Jogja, waktu ngisi seminar di luar kota, tiba-tiba sudah ada mobil baru di depan rumah saya. Ya Allah, saya ingat, ini kan doanya tukang becak dulu. Ya, jadi mohon maaf ya, itu bukan membanggakan, tapi saya sangat berhutang budi kepada doanya orang-orang yang tidak mampu. Makanya kita jangan sombong kepada orang-orang yang miskin. Mereka itu mustajab doanya. Dan orang kaya mungkin punya semuanya, punya harta, tapi orang miskin punya doa yang mustajab. Nah ini saling melengkapi ya. Oleh karena itu bersyukur. Dan sejak saat itu alhamdulillah saya nggak pernah naik bis lagi. Sejak itu alhamdulillah sekali. Nah, jadi sekali lagi itu kita nggak tahu ya, kita ini kapan butuh doa orang. Tapi saran saya jangan pernah kita sombong. Alhamdulillah. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Intinya dunia tidak akan membahayakan kepada hatinya orang mukmin yang benar-benar telah ikhlas kepada Allah ya, dan istiqomah dalam ikhlas. Seperti para sahabat yang memang ikhlas untuk Rasulullah dan hatinya sudah diisi dengan cinta kepada Allah dan Rasulullah, maka dunia itu tidak akan ngefek. Ya, makanya isi hati kita terlebih dulu dengan cinta kepada Allah dan Rasulullah, baru dunia itu insya Allah akan ikut itu. Tidak akan ngefek. Kita miskin nggak miskin atau kaya nggak ngefek. Tapi kalau cinta hati kita kosong, hati-hati. Kita lebih dulu cinta pada dunia, maka insya Allah
ya kita akan disibukkan oleh dunia itu. Kita akan disibukkan untuk mencari kebutuhan dan keinginan kita, dan tidak akan pernah cukup hal itu. Betapa banyak saudara-saudara kita yang bekerja banting tulang sepanjang hari, tapi untuk kebutuhannya saja tidak cukup. Ya, wallahu a'lam, apakah itu karena kesalahan atau apa, atau memang takdirnya demikian. Yang jelas itu juga takdir dari Allah, itu jelas takdir dari Allah. Tapi gini ya, saya yakin orang kalau istiqomah sholatnya, Allah akan beri keberkahan pada rezekinya. Terutama saya pesan sholat subuh. Orang kalau sering ketinggalan sholat subuh, biasanya rezekinya sempit. Ya, tapi kalau istiqomah sholat subuh, insya Allah rezekinya barokah. Insya Allah. Ya, gampang ingin mendapatkan sesuatu itu diberi kemudahan. Orang sholat subuh itu barokahnya besar. Ya, insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi intinya musannif mengajarkan kita untuk menghindari dari cinta dunia. Sebagai solusinya ya, saya mengajak kita untuk bersama-sama kita didik dan isi hati kita dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, di atas segala cinta yang lain. Gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, demikian dulu, mohon maaf tidak bisa. Mari kita membaca salawat burdah ya, beberapa bait ya. Maulaya sholli